Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Apriyah dan 3 rekan saya, Dea Alfia, Lulu Elka Kausar, dan Reni Sairani. Kami adalah mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta. Saat ini kami sedang melakukan praktik keterampilan mengajar di SMA Negeri 45 Jakarta. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan memberikan pembelajaran, yaitu membahas Bab 4 submateri B, yaitu kedudukan dan peran pemerintah pusat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari submateri A, yaitu desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Kita telah membahas pengertian desentralisasi, otonomi daerah, kemudian terdapat 2 kelompok besar yang memberikan definisi mengenai desentralisasi, yaitu Anglo-Sakson dan kontinental, kemudian pelaksanaan otonomi daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, peserta didik telah memahami konsep desentralisasi atau otonomi daerah, serta memahami makna desentralisasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita langsung masuk ke pembahasan materi pada hari ini, yaitu kedudukan dan peran pemerintah pusat. KD 3.4 Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, submateri kedudukan dan peran pemerintah pusat. Tujuan mempelajari pembahasan ini, materi ini, peserta didik diharapkan memahami bagaimana kedudukan dan peran pemerintah pusat dalam menjalankan tugas kenegaraan. Kemudian, peserta didik juga diharapkan bisa berpikir kritis terhadap kinerja pemerintah pusat setelah mempelajari subbab ini. Penyelenggaraan pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi layanan atau servicing function. Kedua, fungsi pengaturan, fungsi regulation function. Ketiga, ada fungsi pemberdayaan. Fungsi layanan atau servicing function, fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi pengaturan atau regulation function. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Kemudian, sementara itu ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. 1. Menyediakan infrastruktur ekonomi. Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern. Contohnya itu seperti pelindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. Public goods atau barang publik yaitu barang-barang yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan atau dikonsumsi masyarakat untuk kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga ada menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat. Kemudian, 4. Menjaga kompetisi. Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan itu tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut. Kemudian ada yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus yang akan dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat. Kemudian ada yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. Fungsi yang ketiga itu fungsi pemberdayaan.
Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu atau menyadari masyarakat itu mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Nah, pemerintah dalam fungsi ini yaitu hanya sebagai fasilitator atau motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Nah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kemudian, selain kewenangan tersebut di atas yang telah dijelaskan, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut. Pertama, perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. 2. Dana perimbangan keuangan. 3. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. 4. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. 5. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis. 6. Konservasi dan standarisasi nasional. Kemudian ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi tujuan umum sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Memperhatikan pemerataan dan keadilan. 3. Menciptakan demokratisasi. 4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai lokal dan nasional. 5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional. Kemudian ada tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut. 1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. 2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara. 3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. 4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Kemudian 4. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik pada tingkat nasional maupun lokal. 5. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuatu dengan kemampuan dan kondisi daerahnya. 6. Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Untuk pemberian tugas pada pertemuan kali ini itu menggunakan media kuisis. Berikutnya metode pembelajaran. Kami menggunakan metode diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah metode di mana guru memberikan suatu permasalahan terkait materi kepada siswa. Kemudian itu siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam kegiatan diskusi, siswa diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mereka, baik itu menyanggah, memberikan saran, akan diadakan tanya jawab. Dalam keadaan pembelajaran jarak jauh ini, metode diskusi itu melatih siswa untuk berpikir kritis, menjadikan siswa lebih aktif dan berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung. Karena dilakukan secara online, diskusi saat pembelajaran sulit untuk membentuk kelompok diskusi. Walaupun begitu, tetap bisa dilaksanakan diskusi secara bersama. Dengan menggunakan Zoom maupun WA Group, diskusi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan perbincangan guna mengumpulkan pendapat mereka dan membahas secara bersama hingga nantinya akan mencapai pada membuat sebuah kesimpulan. Berikutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran yang kami gunakan antara lain itu ada PowerPoint, yaitu penjelasan materi, PPT materi, kemudian Word jika diperlukan penjelasan lebih lanjut, kemudian ada quizzes, yaitu siswa diarahkan untuk menjawab soal-soal yang telah dibuat terkait materi ke link yang nantinya akan dibagikan. Berikutnya ada evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang sengaja dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang setelah dilakukan atau membahas masukan-masukan apa yang akan dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Biasanya kami melakukan evaluasi kolaboratif, yaitu evaluasi secara bersama dengan rekan-rekan guru yang lainnya, rekan-rekan saya yang lainnya, kelompok PKM ini dengan guru pamong sebelum pembelajaran berlangsung minggu depan. Biasanya itu dilakukan 3 hari ataupun 2 hari sebelumnya. Dan juga tidak lupa melakukan evaluasi mandiri, yaitu untuk
bertujuan untuk apakah strategi pembelajaran yang dipilih yang digunakan oleh kita itu sebelumnya efektif, kemudian apakah media pembelajaran yang digunakan itu sudah efektif, apakah cara mengajar kita itu sudah sesuai, dan apa kekurangannya, kemudian bagaimana proses siswa pada saat pembelajaran berlangsung, apakah siswa-siswa tersebut antusias atau termotivasi pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Jadi pembelajaran evaluasi itu kami lakukan secara bersama-sama, biasanya dengan guru pamong, membahas di aplikasi biasanya Google Meet ataupun Zoom, dan bisa juga WA Group untuk membahas pembelajaran yang akan dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Metode penilaian yang kami gunakan, yang pertama ada penilaian sikap. Nah, yang pertama itu perilaku yang diamati, misalkan dari berdoa, memulai dan mengakhiri pembelajaran. Kemudian kedisiplinan mengisi daftar hadir. Ketiga, bersikap jujur, sopan, santun, saling menghargai dan menghormati antar sesama, disiplin dan tanggung jawab. Kemudian keaktifan melaksanakan pembelajaran. Itu maksudnya partisipasi anak pada saat pembelajaran berlangsung selama pembelajaran. Kemudian perskorannya, jika iya skor 2, jika tidak skornya 1. Nilai yaitu skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 4. Kemudian ada penilaian penugasan. Nah, aspek yang dinilai, pemahaman materi, kesesuaian mengerjakan dengan tugas dengan arahan tugas, waktu pengumpulan, batas waktu, tepat atau tidakkah dia anak tersebut mengumpulkan tugas, kemudian kreativitas. Nah, ini biasanya kami gunakan untuk menilai tugas-tugas yang kami berikan berupa misalkan soal, mengerjakan soal, kemudian presentasi berupa rekaman audio yang ada minimal durasi. Kemudian nilai jumlah skor perolehan dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Kemudian ada penilaian remedial. Remedial ini adalah program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Nah, pelaksanaan remedial ini yaitu pembelajaran ulang dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Pelaksanaannya itu biasanya anak diberikan tugas baru ataupun menjawab soal-soal yang berbeda dari sebelumnya. Dan pemberian nilai KD bagi yang mengikuti remedial ini, peserta didik diberi nilai sesuai capaian diperoleh pada saat mengerjakan mengikuti remedial, namun tidak melampaui KKM. Jadi pemberian nilai itu peserta didik diberi jika melampaui tetap diberi sama dengan KKM yang ditetapkan oleh sekolah pada satu mata pelajaran atau PPKN. Misalkan PPKN remedial KKM-nya 75, jadi anak yang melampaui nilai 75 pada saat remedial akan tetap diberi nilai 75 atau pas KKM, capai KKM. Dan ada kesimpulan dan saran. Selama kami melakukan pembelajaran jarak jauh di SMA 45 ini, kami menggunakan dua platform, yaitu Zoom dan WA Group. Pada saat pembelajaran pertama, dua pertemuan pertama, kami menggunakan aplikasi Zoom dan dengan didampingi guru pamong mengajar di kelas 10 IPS. Pada saat pembelajaran pertama, masih memiliki kendala, sulit membangun komunikasi dengan siswa. Itu wajar dilakukan karena kan pertemuan pertama, dan juga kebetulan kami mengajar siswa kelas 10. Artinya mereka juga belum pernah bertemu dengan teman-teman mereka, belajar bersama di kelas, ataupun mereka dapat dikatakan belum akrab, jadi sulit membangun komunikasi. Pembelajaran berikutnya kami lakukan menggunakan Zoom maupun WA Group. Anak-anak telah menunjukkan partisipasi ataupun aktif pada saat pembelajaran, antusias pada saat pembelajaran berlangsung, telah menunjukkan perubahannya. Kemudian terkait kendala, ada beberapa anak yang ada kesulitan kuota internet sehingga tidak bisa bergabung dengan kelas, tapi itu tidak selalu mereka alami, ada beberapa saat saja. Dan itu juga bukan mereka saja, kita juga pernah mengalami kesulitan internet. Kemudian solusi atau saran yang kami berikan itu, kami memberikan materi PPT atau Word atau video offline agar anak tersebut tetap bisa belajar. Kemudian solusi lain
itu mendorong siswa untuk lebih peduli dengan tugas-tugas yang diberikan, mengingat siswa pada saat pandemi ini mereka mungkin merasa banyak dibebankan oleh tugas, sehingga kita sebagai guru komunikasikan pribadi dengan anak, mengingatkan mereka tentang tugas-tugas, atau anak-anak yang memiliki kendala, komunikasikan pribadi dengan anak tersebut dengan chat pribadi WA. Apakah kita bisa memberikan solusi atau membantu. Kesimpulannya, pada saat kita mengajar masa pandemi ini, tentu saja kita telah mengalami atau menghadapi banyak kesulitan-kesulitan mengajar pada saat pandemi. Tetapi itu semua kita bisa mencarikan solusi secara bersama-sama dengan membahas secara bersama apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar anak tetap bisa belajar dan memahami materi yang kita sampaikan sehingga pembelajaran dilakukan dengan baik. Baiklah, semua aspek telah saya jelaskan terkait video pembelajaran PKMJJ di SMA Negeri 45. Saya Nabila Aprilia, mohon berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.